Halo teman-teman, kenalin, namaku Caca. Di sini aku akan membahas tentang the adjusting process atau proses penyesuaian dengan subtopik adjusting entries for depreciation. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian biaya penyusutan atau bisa disebut dengan depresiasi. Depresiasi merupakan biaya penyusutan suatu aset dalam suatu titik tertentu pada masa pemanfaatannya. Nilai aset yang tercatat di laporan neraca adalah selisih antara harga belinya dan akumulasi penyusutannya. Biaya penyusutan berlaku untuk aset yang dikapitalisasi, yang artinya bahwa aset tersebut merupakan aset yang memberikan nilai lebih dari 1 tahun. Berdasarkan prinsip akuntansi, biaya dan penjualan dicocokkan pada periode terjadinya transaksi. Oleh karena itu, penyusutan ini bisa menjadi solusi untuk masalah pencocokan aset yang dikapitalisasi. Beban penyusutan adalah beberapa bagian dari biaya aset pada tahun pembelian dan selama sisa masa pemanfaatan aset. Sedangkan akumulasi penyusutan adalah jumlah total aset yang telah disusutkan selama umur aset. Beban penyusutan. Jadi, penyusutan aset dapat diartikan sebagai alokasi yang sistematis atas suatu nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Aset pemerintah yang tercatat dalam neraca kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, secara umum nilai dan fungsinya akan terus menurun sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Agar nilai aset dapat disajikan sesuai dengan nilai terkini, maka dilakukan penyusutan aset. Selain itu, penyusutan aset adalah bentuk prinsip akuntansi yakni pengakuan biaya atau expense recognition. Biaya harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan terkait. Karena pemanfaatan aset tetap lebih dari satu periode pelaporan, maka biaya perolehan aset secara bertahap harus dipindahkan ke laporan operasional atau laba rugi sejalan dengan manfaat yang diperoleh dari penggunaan aset setiap periodenya. Metode menghitung penyusutan aset terbagi menjadi beberapa metode, yaitu yang pertama, metode menghitung penyusutan aset terbagi menjadi beberapa metode, yaitu yang pertama adalah metode garis lurus. Cara menghitung biaya penyusutan per bulan yang pertama adalah dengan menggunakan metode garis lurus. Mendepresiasi properti Anda dengan jumlah yang sama untuk setiap tahun selama masa pemanfaatannya adalah hal yang harus Anda lakukan. Dalam metode ini terdapat dua rumus yang bisa Anda pakai, yaitu perhitungan menggunakan nilai residu dan tanpa residu. Yang keempat adalah metode penyusutan satuan jam kerja atau service house method. Dengan metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Yang kelima, metode penyusutan satuan hasil produksi atau bisa disebut dengan productive output method. Merupakan metode beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, dimiliki oleh perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual serta memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut Dwi Martani dan kawan-kawan dalam bukunya, Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK tahun 2014 di halaman 271 mengatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang 1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk bertujuan administratif. Yang kedua, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan definisi di atas, terdapat beberapa hal penting terkait aset tetap, yaitu aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik seperti tanah dan bangunan.
Berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik, merupakan aset tak berwujud. Aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau persediaan barang jasa untuk direntalkan kepada pihak lain. Aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual bukan merupakan aset tetap. Aset yang tidak dapat didepresiasi di antaranya yang pertama, properti yang diperkirakan akan habis dalam waktu 1 tahun, seperti perlengkapan kantor. Kedua, peralatan yang digunakan untuk membangun peningkatan modal. Yang ketiga, aset tidak berwujud tertentu, seperti perangkat lunak komputer, paten, atau merek dagang. Dan juga menurut Clausen tentang klasifikasi dari aktiva tetap, yang pertama yaitu aktiva tetap berwujud, memiliki bentuk fisik dan dengan demikian dapat diamati dengan suatu alat dan memiliki karakteristik umum, yaitu memberikan manfaat ekonomi pada masa mendatang bagi perusahaan. Aktiva tertentu yang dapat dilaporkan dalam kategori ini adalah yang pertama, tanah harta digunakan untuk tujuan usaha dan tidak dikenai penyusutan, maka biaya yang dikenakan pada tanah merupakan biaya yang secara langsung berhubungan dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Kedua, perbaikan tanah. Peningkatan kegunaan dari tanah tersebut. Unsur-unsur dari perbaikan tanah seperti pemetaan tanah, pengaspalan, demikian dapat diamati dengan suatu alat dan memiliki karakteristik umum, yaitu memberikan manfaat ekonomi pada masa mendatang bagi perusahaan. Aktiva tertentu yang dapat dilaporkan dalam kategori ini adalah yang pertama, tanah harta digunakan untuk tujuan usaha dan tidak dikenai penyusutan, maka biaya yang dikenakan pada tanah merupakan biaya yang secara langsung berhubungan dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Kedua, perbaikan tanah. Peningkatan kegunaan dari tanah tersebut. Unsur-unsur dari perbaikan tanah seperti pemetaan tanah, pengaspalan, pemagaran, saluran air, dan lain-lain. Ketiga, bangunan digunakan untuk menempatkan operasi perusahaan, baik berguna bagi kantor, pabrik, maupun gudang yang digunakan untuk dalam kegiatan utama perusahaan. Akan tetapi, bangunan yang tidak digunakan dalam kegiatan perusahaan, yaitu bangunan yang belum jadi atau dalam tahap pembangunan, tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Keempat, mesin dan peralatan, aset yang digunakan perusahaan dalam proses produksi atau penyediaan barang. Yang kelima, kendaraan, aset yang digunakan sebagai transportasi atau sebagai penyedia jasa dan lain-lain, seperti motor, mobil, dan truk. Yang kedua, aktiva tak berwujud. Didefinisikan sebagai aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik. Bukti adanya aktiva ini terdapat dalam bentuk perjanjian, kontrak, atau paten. Aktiva tertentu yang dilaporkan dalam kategori ini yang pertama yaitu paten, suatu hak eksklusif yang memungkinkan seseorang penemu, pencipta untuk mengendalikan produksi, penjualan, atau penggunaan dari suatu temuan ciptaannya. Kedua, merek dagang, suatu hak eksklusif yang mengizinkan suatu simbol, label, dan rancangan khusus. Yang ketiga, hak cipta, suatu hak eksklusif yang mengizinkan seseorang untuk menjual, memberi izin, atau mengendalikan pekerjaannya. Nah, sekarang aku mau tes nih kepahaman kalian tentang materi ini. Jawab soal setelah ini ya. Dikerjakan sendiri dan jangan menyontek. Nah, ini dia teman-teman soalnya. Dan jangan lupa tulis jawaban di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi.